absolutnya sebagai tanda penolakan dan karena kebencian, dan berkata sesungguhnya kami tidak percaya akan ajaran yang kamu bawa, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menyesatkan menyangkut apa yang kamu serukan kepada kami. Kata ujian dalam bahasa Arab disebut al-bala. Menurut KBBI adalah suatu dari tujuan adalah cobaan melalui pengertian tersebut. Ujian dapat diartikan sebagai cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk menguji derajat atau tingkat keimanannya. Dalam kalanya ujian berbentuk kesulitan dan ada pula ujian yang berbentuk kesenangan. Ujian kesenangan dapat berupa kenaikan pangkat, tubuh yang sehat, dan lain sebagainya. Sementara itu, ujian kesulitan dapat berupa sakit, bencana alam, dan lain sebagainya. Hadis tentang ujian dari Anas, ia berkata, dari Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, maka dia akan mengujinya. Siapa yang ridho dengan ujian itu, maka ia akan mendapat keridaannya. Siapa yang membencinya, maka ia akan mendapat kemurkaannya. Tujuan adanya ujian, menguji keimanan seseorang sehingga akan terlihat kadar dan derajat keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Membedakan antara orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang munafik. Pembersihan dosa, penutup kesabaran. Sikap dan perilaku yang mencerminkan tentang ujian. 1. Senantiasa mengambil pelajaran dari umat terdahulu untuk kegiatan berdakwah di masa kini dan masa yang akan datang. 2. Bersabar dalam menghadapi para penentang yang merintangi jalan dakwah. 3. Selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Berusaha meyakini diri bahwa setiap ujian mengandung kebaikan dan pahala. 5. Berusaha mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari setiap ujian dengan cara menerima ujian tersebut dengan penuh keridhaan. 5. Adanya ujian. 1. Motivasi diri agar lebih gigih dan giat dalam berusaha. 2. Mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sudah berhasil melewati ujian. 3. Ujian yang menimpa manusia merupakan bentuk kasih sayang atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Sebagai penembus dosa. 5. Mendapatkan surga bagi orang yang selalu bersabar dan ikhlas ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, kita harus bersyukur karena Allah masih menunjukkan akan banyaknya nikmat yang kita terima dan diberikan dengan ujian yang kita terima. Bisa dikatakan nikmat yang kita terima jauh lebih banyak. Ada yang mau bertanya? Tanya lah, boleh. Ada yang mau bertanya? Kaila dan Kaila. Kelompok 2. Kaila kelompok 2. Habis sekarang. Kelompok 2 sekarang. Ada yang mau bertanya? Dika. Saya. Kaila Putri. Berapa sih Kelompok 2. Nah, silakan tanya. Bertanya siapa ada yang bertanya? Silakan bertanya. Lupa.
Dari kelompok berapa? Dari kelompok 1, 3 ini agak cepat deh. Oke, kelompok 3 sudah kirim apanya? PPT-nya udah. Sudah. Coba checking lagi dong. Checking lagi, checking. Kelompok 1, 2, 3. Kemarin tadi kirim. Coba dia apa lagi lah? Terserah mau nyapa bapak boleh. Assalamualaikum boleh. Ya. Silakan. Sudah disiapkan pertanyaannya? Silakan. Cuma Satu pertanyaan satu kelompok. Jadi kalau udah oke buat semuanya boleh ditambahkan. Ya, karena kita sekarang aja sobat teman apa pertanyaannya? Materinya adalah berkenaan dengan tentang ujian. Mana PPT-nya siapa? Kelompok 3 mana? maksud dari kan? Siapa saja yang digunakan dalam sholat Al-Imran ayat Iya boleh, nanti dia periksa.
Efeknya dibuat di komputer atau di HP. Jangan terlalu lama. Kita diskusi ya. Jadi kalau pemakalan, kalau mau kandasan, kalau lama mikirnya kita serahkan kepada kelompok lain untuk menambah. Katanya error lagi. Isla ini, Isla Kerila ini. Ya silakan tampil ke depan. Maksudnya yang menjawab pertanyaan teman silakan ke depan. Berdasarkan dari hasil diskusi kami tadi, kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok kalian. Pertanyaan pertama itu dari kelompok 4.
selanjutnya dari kegelapan, kekafiran dan kebodohan menuju cahaya keimanan. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Helga kelompok 5. Apa itu tujuan dari adanya ujian, yaitu membedakan antara orang yang beriman dan munafik? Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Orang yang beriman itu adalah mereka yang memiliki keyakinan yang kuat dan teguh terhadap Tuhan dan ajarannya. Mereka akan tetap teguh dan sabar dalam menghadapi ujian serta tidak akan goyah dalam keyakinan mereka. Sementara itu, orang yang munafik adalah mereka yang hanya mengaku beriman tetapi tidak memiliki keyakinan yang sebenarnya. Tapi kenapa kalau ujian itu lebih banyak kelihatannya sama orang yang beriman? Karena Allah tahu karena orang ini adalah orang beriman, maka Allah menguji mereka dengan keimanan yang mereka punya. Oke, semua. Pertanyaan ketiga itu dari Ami. Siapa saja dari kelompok 3. Siapa saja kaum yang disebutkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 9? Kaum yang disebutkan ada 4, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan orang-orang sesudah mereka. Pertanyaan keempat dari Ella yaitu kelompok 6. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu mendapatkan cobaan atau ujian? Yang pertama, menyadari bahwa setiap musibah yang menimpa merupakan sebuah ujian yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha meyakinkan diri bahwa setiap ujian mengandung kebaikan dan pahala, bersabar dan tidak mengeluh dalam menghadapi ujian, dan berbaik sangka terhadap ujian yang diberikan. Pertanyaan terakhir itu dari Joda. Delviania dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, kenapa hukum bacaan dari bacaan ja'atkum merupakan hukum bacaan mad wajib mutasil? Huruf dari mad wajib mutasil itu ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Mewajibkan untuk memanjangkan bacaan mad ketika bertemu dengan hamzah dalam satu kata, dan cara membacanya sebanyak 4-5 harakat. Oleh karena itu disebut dengan hukum bacaan mad wajib mutasil. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Tapi ada yang bertanya, pos langsung aja. Pos, Pak. Iya, jangan-jangan matanya besar tadi ya. Oke, lanjut aja lah. Untuk berikutnya integrasinya. Siapa tadi? Anissa ya, yang ikut kelompok berikutnya. Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Sama ketik lah. Ayo cek deh. Boleh. Yang ada cuma nama Anissa, cuma yang sini. Anissa, Delila. Siapa nak 3 orang? Siapa berapa orang di sini? Udah. Kenapa nak buat namanya semua di sini? Orang yang bikin atau gimana? Oh ya. Nah, oke lanjutkan.
Sudah dibagi kerjanya kan? Sudah. Silakan. Ya. Mana makalahnya? Oke, oke. Anissa dan melihat itu. Boleh ya? Paulia, Mami, Indah, ada, Muhammad Prasetyo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini menyampaikan hasil kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami. Sekali di Pak Integrasi Islam dan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi iman, Islam dan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Iman. Dari segi bahasa, iman berarti percaya atau membenarkan serta mengalami kesaksian. Sebagaimana hadis Rasulullah, iman yang wajib diyakini adalah macam, yakni beriman kepada Allah SWT, malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul dan akhir dan qada dan qadar. Islam. Menurut istilah Islam bermakna berserah diri, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah SWT, serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan yang Allah berikan. Karakteristik seorang Muslim yaitu memiliki akidah yang bersih, melaksanakan ibadah yang benar, selalu mengasah kebijaksanaan dan kendalinya hawa nafsu. Bisa berasal dari bahasa Arab yang berarti berbuat baik. Artinya di dalam selalu melakukan kebaikan dengan menaati keperbuatan atau dengan orang lain. Dikatakan bisa satu melakukan ibadah kepada Allah SWT seolah-olah kita dapat dua melakukan ibadah kepada Allah SWT dengan berkeyakinan bahwa Allah pasti melihat semua perbuatan yang berusaha membiasakan secara konsisten cinta damai dan berkembang. Cinta damai satu tidak menyukai kekerasan, dua menghargai perbedaan, tiga menyukai kerukunan, bertanggung jawab. Satu yang mempelajari agama Islam, dua meyakini agama Islam, tiga melaksanakan dan mentakwahkan agama Islam. Sikap konsisten dengan cara satu berpendirian teguh, dua tidak memiliki sifat munafik, tiga tidak mudah mengubah keputusan. Penutup integrasi iman. Islam dan Ihsan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena keduanya merupakan pilar dalam dari terkait juga dalam sempurna dalam bisa berakhir. Orang beriman langsung dengan ajaran Islam dan benar-benar mengamalkan sehingga tercermin pada perilaku sehari-hari. Ya silakan jangan kami menyampaikan. Oke, itu udah bapak ini kalau supaya Ada silakan dari kelompok lain nama yang mau bertanya. sebutkan nama dari kelompok mana. Tunjuk tangan yang lain dia Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya. catat tangan itu.
Kita mau peluang pun. Bapak gimana? Olahraga. Bisa tadi sih komen kalau pertanyaannya. Kak, dia lagi pertanyaannya. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tanya lagi. Dua. Ada yang mau bertanya lagi? Ada sih. Iyo. Palang. Gimana perasaannya menjadi di depan dengan saya? Kata. Iyo. Bagaimana perasaannya ya, Mas? Gimana rasanya Avatar? Bisa. Gimana perasaannya Avatar berdiri dengan Jira? Yo. Gimana perasaan Avatar berdiri dengan Jira di depan? Yo. Di apa? Ben, macam ni SU tu nak duduk. Tesan barang macam Saya dari kelompok 2 ingin bertanya Ya, silakan. pertanyaannya adalah Avatar yo. Yo Avatar. seorang laki-laki Asal jangan bukan itu fungsinya. Dia dia betul jiwa. Oke betul yo. Ya, silakan. mereka tidak hanya sebatas pada Kelompok 1 siapa? tetapi juga Kelompok 1 siapa? Nah, coba dia paling dari PPT dari kiri. Oke, Nih, mau dulu lo mendekor kelas dia direktur itu itu ah. Berapa maksudnya Cik? Kan semua kawan.
Alin. Di bagian yang dulu begitu. Di kelompok. Awal kita ketemu. Pertanyaannya tidak ada di kelompok.
Tolong yang penanya, halo. Ayah. Jadi dengan cara menjaga tingkah laku agar setiap manusia pun dapat mengamalkan ajaran Islam yang ada pada pedomannya itu sendiri, dan itu benar-benar mengurangi sifat yang buruk pada dirinya sendiri. Gimana? Jangan pakai komentar tuh. Kasihlah komentar Sukma. Mana Sukma itu? Kasihlah komentar. Ya, dengarkan dulu. Ketika pembekalan membaca di depan kita dengarkan. Nah, dari penjelasan makalah tadi, Bapak harapkan diskusi itu lebih ribut dia. Bukan ribut berbicara di depan ya. Nah, silakan lanjut. Apa hubungannya dengan Islam dan seperti pada ayat yang berbunyi Terus kemudian dari kelompok dua, bagaimana seseorang dapat memastikan bahwa iman dan Islam mereka tidak hanya sebatas sebutan keagamaan, tapi juga terjadi pada perilaku dan tindakan sehari-hari, yaitu dengan cara konsisten antara ucapan dan tindakan. Contohnya, ya apa yang kamu ucapkan itu juga selaras dengan apa yang kamu buat. Itu dari perilaku sehari-harinya. Tercermin dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari hal itu.
beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita dapat melihatnya. Itu dengan cara kita khusyuk dalam beribadah. Kita merasakan keberadaan Allah dalam sholat kita sehingga kita lebih khusyuk dalam beribadah. Kemudian yang kedua, melakukan ibadah dan menyembah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti melihat semua perbuatan manusia yang dilakukan. Tentunya saja ketika kita ingin mencuri sesuatu, kita tiba-tiba teringat kepada Allah bahwasanya Allah maha tahu. Jadi dengan kita tahu bahwa Allah maha tahu ini, kita mengundurkan niat buruk kita yang tadi sehingga tidak ada perbuatan kafir. Baik. Baiklah, sekian jawaban dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Dua masalah mungkin hari ini banyak. Mudah-mudahan ke depan lebih aktif lagi dalam diskusi. Ya. Catatan you.
Iya.